kelompok 6 dengan NIM 10540112692. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan linear serta persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Langsung saja ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda. Saya dari kelompok 6. Materi yang saya bahas kali ini adalah tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita jumpai persoalan atau yang berkaitan dengan materi persamaan kuadrat. Agar lebih memahami tentang bentuk umum persamaan kuadrat dalam persoalan matematika yang berkaitan dengan persoalan kuadrat tersebut. Bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel berubah X dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0 sebagai berikut. AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Keterangan X variabel, AB koefisien, C konstanta. Jika soal seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan menggunakan cara pemfaktoran dengan contoh soal 2x pangkat 2 tambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Kita akan menulis pertama di sini 2x per 2 karena di sini 2x pangkat 2 jadi otomatis di sini juga 2x per 2 sama dengan 0. Setelah itu kita akan mengkalikan 2 dikali 3 sama dengan singkat tuliskan. Nah, karena kita sudah dapat 6, jadi kita akan mendata dari sini 6. Nah, 1 ditambah 1 dikali 6 untuk 6, sedangkan 2 dikali 3 itu sini juga 6, jadi di sini 6. Setelah itu kita akan sedangkan di sini plus kan, jadi di sini jumlah. Yang jumlahnya 5 yang mana ini? Di sini jumlah yang lainnya, yang ini. Sedangkan kalau di sini dijumlahkan jadi hasilnya 5, yang ini. Yang sini kan yang jumlahkan yang hasilnya 5. Di sini ini kan jumlah. Jadi kita taruh di sini plus, di sini juga plus. Nah, jadi di sini 2, sedangkan di sini 3. Oke, setelah itu yang mana yang bisa dibagi dengan 2? Jadi ini 2x tambah 2 bagi 2 jadi 1. Sedangkan yang ini tidak bisa. Jadi kita tulis x ditambah 1. Sedangkan di sini tetap 2x tambah 2x ditambah 3 jadi di sini bisa ini cara persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran. Baik, saya akan membahas mengenai pengertian pertidaksamaan kuadrat dan contoh soalnya. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel paling tinggi berpangkat 2. Dalam menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, kita memerlukan beberapa materi interval atau grafik. Secara umum, pertidaksamaan kuadrat kita selesaikan dengan bantuan garis bilangan. Lalu, bagaimana cara menghitung pertidaksamaan kuadrat? Menghitungnya itu tidak terlalu sulit. Untuk bisa menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, kita harus menentukan bagian mana dari grafik fungsi kuadrat yang terletak di atas atau di bawah sumbu X. Kita bisa menggunakan grafik atau mencari secara aljabar. Dan untuk lebih
penjelasan lebih lengkapnya lagi, mari kita ke contoh soal. Bagaimana cara menyelesaikan model soal seperti ini? Bisa kita lihat di sini, kita menggunakan cara memfaktorisasikan. Berapa mendapatkan hasil min 4, dan jika ditambahkan akan menghasilkan min 3. Nah, angka di bawah dan di atas itu harus sama seperti ini. Lalu selanjutnya kita mencarinya menggunakan itu perkalian 4. Bisa kita lihat 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Dan kita melihat yang menghasilkan angka 4 hanyalah 4 kali 1. Jadi kita menggunakan 4 kali 1. Kita memasukkannya di sini. 4 dikali 1. Lalu kita kan mencari min 4. Bagaimana agar bisa mendapatkan hasil min 4? Yaitu dengan cara 4-nya itu jadi minus. Di bawahnya juga menjadi minus. Nah, min 4 kali 1 sama dengan min 4. Min 4 tambah 1 sama dengan min 3. Lalu selanjutnya kita menuliskan X dikurang 4 dan X ditambah 1 sesuai dengan tadi yang hasil yang kita dapatkan. Lalu selanjutnya terakhir X sama dengan 4. Nah, bisa 4 karena pindah ruas jadi min, yang tadinya min menjadi plus. Nah, X sama dengan min 1. Ingat tadi jika pindah ruas maka hasilnya akan menjadi min, yang tadinya plus akan di minus 1. Lalu kita menggunakan garis bilangan, kita bisa menempatkan angka di mana saja, tapi saya memilih angka 5 untuk diuji cobakan ke dalam soal. Nah, kita masukkan angka 5 tersebut ke dalam soal. 5 dikali 2, 5 pangkat 2 dikurang 3 kali 5 dikurang 4. Nah, kita kalikan semua. 25 kurang 16 kurang 4, maka akan mendapatkan hasil 6. Nah, 6 ini plus, maka kita lihat lagi di garis bilangan di sini berarti hasilnya plus, dan min 1 juga ke sana akan menjadi plus. Jadi sudah benar seperti garis bilangan pada umumnya untuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita mendapatkan hasil himpunan penyelesaian X itu sama X adalah min 1 lebih kecil dari 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan persamaan linear. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal dengan derajat tertinggi 1. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Bentuk umum untuk persamaan linear adalah Y sama dengan mx ditambah b. Berikut ini merupakan contoh soal dari persamaan linear. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. 2x ditambah 3y sama dengan 1, 3x ditambah y sama dengan 5. Langsung saja kita jawab. Langkah pertama itu kita eliminasi variabel x. Oke, kemudian kita tulis soalnya. Setelah kita tulis soalnya, kita cari perkalian yang dapat mengeliminasi variabel x. Pada persamaan pertama, kita gunakan angka 3, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6x. Kemudian pada persamaan kedua kita menggunakan angka 2, 3 dikali 2 sama dengan 6x. Kemudian 3y dikali 3 sama dengan 9y. Kemudian y dikali 2 sama dengan 2y. Setelah itu 1 dikali 3 sama dengan 3. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian kita kurangkan. Karena 6x y sudah tereliminasi, maka kita kerjakan yang 9y dikurang 2y sama dengan 7y. Kemudian
Kemudian 3 dikurang 10 sama dengan minus 7. Oke. Sekarang 7 kita pindah luaskan, maka menjadi Y sama dengan minus 7 per 7. Y sama dengan minus 1. Baik, langkah kedua adalah eliminasi variabel Y. Pertama kita tulis soalnya. Karena yang akan dieliminasi adalah variabel Y, maka kita cari perkalian yang dapat mengeliminasinya. Di sini ada 3 dan 1, jadi kita menggunakan 3 kali 1, kemudian 1 dikali 3. Hasilnya 2x dikali 1 sama dengan 2x. Kemudian 3y dikali 1 sama dengan 3y, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Pada pesanan kedua, 3x dikali 3 sama dengan 9x, ditambah y dikali 3 sama dengan 3y, kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi kita terangkan, karena ini tidak sama-sama angkanya, jadi tidak perlu kita kerjakan. Yang perlu kita kerjakan adalah variabel x dan hasilnya. Langsung saja, 2x dikurang 9x sama dengan 7 minus 7x. Kemudian 1 dikurang 15 sama dengan minus 14. Selanjutnya, x sama dengan minus 14 per minus 7. Kita pindah kelaskan nih. Hasilnya adalah minus 14 dibagi minus 7 adalah 2. Jadi, timbunan penyelesaian S dan Y adalah minus 1 dan 2. Mungkin itu contoh soal dari saya. Apabila ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Perkenalkan, nama saya Hesti Nur Indah Sari dengan NIM 105 40 11 25 722. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pertidaksamaan linear, yang dimana definisi pertidaksamaan linear jika diartikan per kata, pertidaksamaan linear tersusun dari dua kata, yaitu pertidaksamaan dan linear. Pertidaksamaan merupakan suatu bentuk atau kalimat matematis yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Sementara itu, linear dapat diartikan sebagai suatu bentuk aljabar dengan variabel pangkat tertingginya adalah 1. Baik, selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan hubungan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini bernilai 5x tambah 18 kurang dari 3x tambah 30. Kita lanjut penyelesaian. Di sini kita mencari variabel yang sama, yaitu 5x. Yang sama yaitu ada 3x. 3x kita bebaskan, jadi dia bernilai negatif. Kemudian kurang dari 30. Di sini 14-nya kita bebaskan, jadi dia bernilai negatif 18. Kemudian 5x dikurang 3x sama dengan 2x. Kurang dari 30 dikurang 18 sama dengan 12. Kemudian x-nya kita turunkan, 12 dikurang 12 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian di sini x-nya kurang dari 6. Jadi hubungan penyelesaian itu nilai yang di bawah 6, yaitu 5, 4, 3, dan seterusnya. Dan hingga. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan persamaan dan pertidaksamaan dalam penyelesaian masalah linear. Penerapan persamaan dan pertidaksamaan linear banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Persamaan pertidaksamaan linear dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Penyelesaian permasalahan dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dapat dilakukan dengan mengubah permasalahan tersebut ke dalam bentuk model matematika. Jadi kita perlu menerjemahkan soal dan bentuk matematikanya. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu memisalkan yang belum diketahui dengan variabel, bisa x atau yang lainnya. Yang kedua, menyusun persamaan berdasarkan info yang diberikan menjadi model matematika. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi selanjutnya saya akan memberikan contoh. Kita akan memberi contoh soal yaitu persamaan linear satu variabel. Jadi diketahui persamaan 5x min 11 sama dengan 2x tambah 7. Nilai dari x tambah 9 adalah, jadi 5x min 11 sama dengan 2x tambah 7. Jadi 5x ini positif 2
X kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi min 2X sama dengan 7. Ini minus 11 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif. Jadi 5X min 2X sama dengan 7 ditambah 11. Jadi kita kurangi 5X min 2X menjadi 3X. Jadi 7 ditambah 11 hasilnya 18. Jadi ini X kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi bagian, jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi X nya itu sama dengan 6. Jadi karena X sama dengan 6, maka X tambah 9 sama dengan 6 ditambah 9 hasilnya 15. Jadi nilai X tambah 9 adalah 15. Jadi untuk persamaan linear paralel itu mempunyai tanda sama dengan. Tentu saya akan memberikan contoh yaitu persamaan linear variabel. Jadi soal itu yaitu himpunan penyelesaian dari 5X min 5 yang besar dari 10 dengan X yang besar bilangan asli adalah jadi 5X min 5 yang besar dari 10. Jadi 5X besar daripada 10 ini, jadi ini minimal kita boleh positifkan menjadi positif, jadi 10 ditambah 5, jadi 5X besar dari 15. Jadi yang ini kita tambahkan menjadi positif. Jadi X sama dengan 15 kali 5 kan, yang ini 5 kita selesaikan dengan sederhana menjadi pembagian, jadi 15 sama 5. X itu dengan 3. Jadi perbedaan persamaan yang tidak sama linear itu yaitu ada persamaan linear itu adalah sama dengan, dan ketidaksamaan linear itu ada lebih besar, ada sedikit, ada lebih besar, ada sedikit, atau lebih kecil dari sama dengan. Itulah tadi contoh yang saya dapat berikan. Jadi inilah contohnya. Jadi sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub Al-Fajri dari kelompok 6 akan melanjutkan yaitu penerapan persamaan dan pertidaksamaan dalam penyelesaian masalah kuadrat. Penerapan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari juga dalam bentuk soal cerita. Langkah-langkah yang digunakan untuk tidak jauh beda dengan penerapan dalam masalah linear. Contoh soal. Diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat X2 dikurang 6X tambah C sama dengan 0 adalah 3. Tentukan nilai C yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Pertanyaannya itu X pangkat 2 dikurang 6X tambah C sama dengan 0. Jadi diketahui X yaitu 3 di 3 pangkat 2 lalu dikurang 6 dalam kurung 3 karena X nya yaitu 3 dalam kurung ditambah C sama dengan 0. Jadi 3 pangkat 2 yaitu 3 kali 3 itu 9 dikurang 6 kali 3 yaitu 18 ditambah dengan C sama dengan 0. Itu 9 dikurang 18 yaitu minus 9 ditambah dengan C sama dengan 0. Jadi C sama dengan 9 sama dengan C sama dengan 9. Itulah persamaan kuadrat.